Selamat datang kembali di Jinda Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran algoritma dan pemrograman. Guys, kali ini kita masuk video pembahasan berikutnya tentang logika OR. Oke, tentunya Anda udah paham kalau video saya sebelumnya saya sudah bahas tentang logika AND. Nah, kalau teman-teman belum mengikuti logika AND, silakan teman-teman ikuti dulu materi saya tentang logika AND. Dan kalau teman-teman belum memahami logika true dan false, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya juga tentang true dan false. Kali ini saya mau bahas logika AND, logika OR, kelanjutan dari logika AND. Oke guys, nanti ending materi kita akhiri juga dengan sebuah tabel kebenaran. Kemudian di akhir slide saya akan berikan sebuah tabel kebenaran komparasi antara logika AND dan logika OR. Oke, karena sebelumnya kan kita bahas logika OR. Nah sekarang sebelumnya kita bahas logika AND, sekarang kita bahas logika OR. Oke, nah nanti di akhir materi kita ada yang namanya logika AND dan OR. Oke guys, langsung bahas materi pertama tentang logika OR. Oke, OR itu artinya atau. Udah paham dong? Itu kan bahasa Indonesia biasa. OR itu atau. Nah, atau itu artinya kan pilihan. Jadi kalau saya bilang saya mau makan nasi atau makan bubur, kan gitu ya. Artinya ada nasi berarti saya makan, atau ada bubur saya juga bisa makan. Jadi harus minimal salah satu, paham ya? Minimal salah satu. Kalau logika AND kan harus dua-duanya terpenuhi. Saya mau makan nasi dan mau makan bubur, berarti dua-duanya harus ada. Itu AND. Tapi kalau OR itu salah satu. Oke. Nah, arti logika OR itu, jika seluruh kondisi bernilai false, maka hasilnya false. Jadi, OR itu akan bernilai false kalau memang tidak ada satupun yang terpenuhi. Itu false. Jadi, saya bilang, saya mau makan nasi atau makan bubur. Ternyata nasinya nggak ada, buburnya nggak ada. Nah, baru itu kondisinya false, guys. Gitu. Beda sama AND. Kalau AND, saya mau makan nasi dan makan bubur. Dua-duanya harus ada, baru nilainya true. Nah, kalau OR salah satu nilainya true, maka nilainya true. Oke, tetapi dalam pengertian pertama, seluruh kondisi bernilai false, maka hasilnya false. Jadi logika OR akan bernilai false kalau hasilnya false seluruhnya. Gitu. Atau pemahaman kedua tentang logika OR, gitu ya. Jika salah satu kondisi bernilai true, maka nilainya true. Nah, paham ya? Tolong bedakan dengan AND. Kalau logika AND, salah satu bernilai false, maka hasilnya false. Itu logika AND. Kalau logika OR, salah satu bernilai true, maka hasilnya true. Paham ya? Jadi kebalikan dari logika AND. Oke, kalau logika AND, dua-duanya harus terpenuhi baru nilainya true. Kalau logika OR, salah satu aja true, maka hasilnya true. Oke, nah logika OR akan bernilai false kalau dua-duanya false, seluruh kondisi false, maka hasilnya false. Tapi kalau logika AND, salah satu aja false, maka hasilnya false. Gitu. Kenapa hari ini saya bahas dua-duanya? Karena sebelumnya saya sudah bahas logika AND. Hari ini lanjutannya saya bahas logika OR. Jadi harapannya Anda bisa membedakan mana AND dan mana OR. Bahkan Anda mampu menentukan hasilnya. Paham ya? Oke guys. Langsung aja kita ambil contoh lah ya. Contohnya nggak jauh beda dengan AND. Cuma kali ini saya bawa namanya buah-buahan. Kalau pada logika AND kan saya bawa pulpen dan penggaris. Oke. Nah kali ini saya lagi lapar sih, jadi saya lagi pengen buah, jadi saya bahas buah-buahan. Oke. Contoh sederhana, saya ingin durian atau semangka. Ingat, atau bukan dan ya.
Saya ingin durian atau semangka. Paham ya? Nah, ini kan yang kita namakan sebagai sebuah pernyataan. Paham ya? Ini juga udah saya bahas di waktu pembahasan video tentang logika N. Sehingga di sini hal-hal penjelasan teori nggak terlalu panjang saya bahas supaya durasi kita nggak terlalu panjang yang kali ini. Oke? Jadi saya ingin durian atau semangka itu disebut sebuah pernyataan. Lalu pernyataan ini kita analisa guys, gitu ya. Kita analisa ada berapa kondisi di dalamnya. Gampang, simple. Ada berapa penggunaan or. Kalau ini ada berapa penggunaan atau. Oke. Kalau ada satu atau, maka kondisinya pasti dua. Berarti jumlah atau ditambah satu, gitu ya. Jadi jumlah ataunya ada berapa guys dalam pernyataan ini? Ada satu ya. Berarti kondisinya 1 tambah 1 menjadi 2. Dua kondisi. Kalau ataunya ada 2, berarti kondisinya 2 ditambah 1. Maka pasti kondisinya ada 3. Paham ya? Kita coba analisa. Saya ingin durian atau semangka. Oke. Maka mana yang menjadi logika or? Itu kata atau itu adalah sebuah logika or. Oke. Or artinya atau. Paham ya? Oke. Ya. Nah, lalu sebelum atau itu ada kata durian. Nah, durian ini kita sebut sebagai kondisi 1. Dan setelah atau itu ada kata semangka. Dan semangka kita sebut sebagai kondisi 2. Paham ya? Nah, saya harap teman-teman sudah menguasai di sini. Karena perihal ini sudah saya kupas tuntas pada saat penjelasan logika N. Oke, sehingga pernyataan ini mengandung satu logika or dan 2 kondisi, yaitu kondisi 1 dan kondisi 2. Paham ya? Oke, kita lanjut guys. Kita tarik ke samping area yang berwarna kuning. Saya ingin makan durian atau semangka. Paham ya? Nah, yang menjadi kondisi satunya kan durian. Oke. Kondisi 1 sama dengan durian. Karena pernyataannya saya ingin makan durian atau semangka. Maka kondisi satunya adalah durian. Oke. Yang menjadi kondisi 2 sama dengan semangka. Berarti kondisi 2 adalah semangka. Oke. Kita gunakan kata atau guys. Oke. Atau ya. Oke. Saya ingin durian atau semangka. Kalau memang ternyata memang durian itu ada, jadi kondisi 1 durian itu ada, maka nilai kondisi satunya adalah true. Oke, kenapa? Saya inginnya durian dan duriannya memang ada, maka nilai kondisinya adalah true. Paham ya? Yang atau saya ingin semangka. Kalau memang kondisi 2-nya ingin semangka dan kondisi 2-nya ada semangka, maka kondisi 2 bernilai true. Oke. Nah, teman-teman tolong perhatikan bagian ini. Maka true or true. Paham ya? Maka menjadi true or true. Kalau pada N true and true, maka hasilnya true. Di logika or juga true and true, maka hasilnya adalah true. Loh, kok bisa? Iya. Kalau N harus dua-duanya terpenuhi, maka hasilnya true. Kalau or salah satu terpenuhi, maka hasilnya true. Loh, kalau dua-duanya terpenuhi, apalagi pasti true. Paham kan? Jadi bukan false sih guys, bukan. Contoh misalnya gini. Gua minta uang 5.000 atau 10.000 dong, gitu ya. Misalnya dia minta ke saya nih. Saya minta uang 5.000 atau 10.000. Oke. Jadi kondisinya Anda minta uang nih 5.000 atau 10.000. Gue bilang, oh, gue ada dua-duanya, mau nggak gitu. Kira-kira Anda mau nggak? Anda mintanya 5.000 atau 10.000, tetapi ternyata saya mau ngasih dua-duanya. Kira-kira terima nggak itu uang? Terimalah. Minta 5.000 atau 10.000 dikasih 15.000. Nolak nggak? Enggak, nerima kan? Nah itu dia atau gitu. Jadi atau itu salah satu terpenuhi, maka hasilnya true. Apalagi dua-duanya pasti true. Gitu. Kapan false-nya? Kalau tidak ada yang terpenuhi, maka dia menjadi false. Paham ya? Kalau N salah satu tidak terpenuhi, dia menjadi false. Kalau or salah satu terpenuhi, maka dia menjadi true. Itu kalau or.
Oke. Oke guys, kasus kedua. Saya minta durian atau semangka. Ternyata yang dikasih itu, saya minta durian, yang dikasihnya mangga. Oke, maka kondisi satu adalah mangga. Semangkanya ada gitu ya. Berarti kondisi dua adalah semangka. Berarti saya minta durian dikasihnya mangga, maka kondisi satu tidak terpenuhi, maka hasilnya false. Nah, kondisi dua, saya minta semangka dan memang semangkanya ada, maka hasilnya true. Oke, false and true, hasilnya menjadi true gitu. Loh, kok bisa? Ya kan OR akan bernilai true kalau salah satu nilainya true. Paham ya? Paham nih guys, pelan-pelan. Dua konsep ini harus Anda kuasai lah. And OR itu harus Anda kuasai, oke? Contoh ketiga, pernyataannya kan saya minta durian atau semangka, oke? Ternyata duriannya memang ada, gitu ya. Maka kondisi satu nilainya durian, tetapi semangkanya tidak ada, gitu, oke? Yang ada markisa, ingat itu penghubungnya atau, ya. Saya minta durian atau semangka, oke? Durian ada, tetapi semangkanya nggak ada, diganti markisa. Maka kondisi satu, karena saya minta durian diberikan durian, maka hasilnya true. Dan kondisi dua, minta mangga dikasih markisa, maka hasilnya false. True or false, maka hasilnya menjadi false. Menjadi false. True or false artinya hasilnya menjadi true. Oke. Kan salah satu true, maka hasilnya true. Maaf, tadi saya kepleset. Oke. Contoh ke berikutnya guys. Oke. Mintanya saya anggap minta pulpen dan penggaris lah. Oke, minta pulpen dan penggaris. Kenapa saya buat begini? Saya bawa kasus waktu N gitu ya, biar Anda nggak bingung. Minta pulpen dan penggaris, tetapi salah. Maksudnya pulpen penggaris itu, pulpen itu durian, penggaris itu adalah semangka ya. Oke. Saya mintanya durian tetapi dikasihnya mangga. Oke, nggak sesuai dong. Maka hasilnya apa? Nanti kita tebak. Or atau saya minta semangka dikasih markisa. Paham ya? Berarti kondisi satu, karena mintanya durian dikasih mangga, maka hasilnya false. Mintanya semangka dikasihnya markisa, maka hasilnya false. False or false, maka menjadi false gitu. Jadi jelas dari 4 contoh kasus tadi, dia OR akan bernilai false kalau seluruhnya false. Tetapi kalau salah satu aja true, maka hasilnya true. Itu kalau OR. Beda ya sama N. Kalau Anda masih bingung, pahami dulu tentang konsep logika N, dan sekarang pahami konsep logika OR. Pasti Anda tahu bedanya. Oke, pasti tahu bedanya. Oke guys, sekarang kita coba memahami logika OR lebih dalam. Tapi dengan kasus contoh saya gunakan angka-angka. Oke. Kali ini saya gunakan angka penjumlahan sederhana, tetapi beda angka-angkanya dengan waktu N ya. Tapi sekali lagi saya bilang, kita tidak sedang belajar ilmu matematik guys. Oke. Kita lagi belajar bagaimana menentukan nilai pada sebuah kondisi. Oke. Di sebuah pernyataan. Oke, angka 5 dalam kurung 5 tambah 4 sama dengan 9, or 4 kali 2 sama dengan 8, dari awal sampai akhir ini kita sebut sebagai sebuah pernyataan. Paham ya? Oke, saya nggak mau bahas ini, ya bukan soal salah atau benar. Oke, kalau bicara matematik 5 tambah 4 9 ya benar, 4 kali 8 ya benar gitu ya. Tapi nanti ada kasus yang hasilnya salah gitu ya, tetapi dia tetap benar pernyataannya. Oke. Nah, ini pernyataan. Lalu di mana kondisinya? Oke, 5 tambah 4 sama dengan 9 adalah kondisi 1. 4 kali 2 sama dengan 8 adalah kondisi 2. Oke ya. Nah, 4 kita tarik ke samping. 5 tambah 4 sama 9, 4 kali 2 sama dengan 8. Maka yang menjadi kondisi 1 adalah yang pertama, 5 tambah 4 sama dengan 9. Kemudian 4 kali 2 sama dengan 8. Oke.
Berapa 5 tambah 4? 9. Betul nggak? Betul. Maka hasilnya true. Oke. Or 4 kali 2 sama dengan 8. Hasilnya apa? True. Oke, kita lihat. Kondisi pertama hasilnya true. Kondisi kedua hasilnya true. True or true. Hasilnya akan menjadi true. Paham ya? Ini saya cuma ngulang. Teman-teman udah paham? Oke. Kasus kedua. Kita langsung cepat aja guys. Gitu ya. Kasus kedua itu 5 tambah 4 sama dengan 8 or 4 kali 2 sama dengan 9. Oke. Yang pertama itu kondisi 1. Oke. 5 tambah 4 sama dengan 8 or kondisi 2. Oke. Ada or diantaranya. Lalu kita nilai. Berapa nilai kondisi pertama? 5 tambah 4 harusnya 9 dong. Tapi di situ 8. Berarti kondisi 1 nilainya false. Oke. Kondisi 2 4 kali 2 harusnya 8, tapi di situ 9. Maka nilai kondisi 2 adalah false. Maka false or false. Hasilnya akan menjadi false. Oke ya. Oke. Contoh berikutnya, 5 tambah 4 sama dengan 9 or 4 kali 2 sama dengan 9. Oke, 5 tambah 4 sama dengan 9 itu menjadi kondisi 1, 4 kali 2 sama dengan 9 menjadi kondisi 2. Teman-teman coba perhatikan. 5 tambah 4 sama dengan 9 benar atau salah? Benar dong? Oke, maka nilainya true. Gitu ya. 4 kali 2 sama dengan 9? Salah. Harusnya 8 kan? Maka nilainya adalah false. Maka true or false, hasilnya menjadi true. Gitu. Paham ya? Karena or salah satu true, maka nilainya true. Itu kalau or ya. Or itu kalau salah satu true, maka nilainya true. Kalau and salah satu false, maka nilainya false. Jadi berbanding terbalik. Kasus yang berikutnya guys, 5 tambah 4 sama dengan 8 or 4 kali 2 sama dengan 8. Oke. Yang pertama kita sebut sebagai kondisi 1, yang kedua kita sebut sebagai kondisi 2. Sekarang coba tolong teman-teman nilai. Apa hasil nilai kondisi 1? False, betul. Ya. Kalau pakai atau itu false. Loh, kok bisa? 5 tambah 4 berapa? 9 kan? Di situ 8. Maka nilainya false. Oke. Nilai kondisi 2, 4 kali 2 8, betul. Maka nilainya true. Lalu false or true, maka hasilnya menjadi true. Gitu. Paham ya? Oke, guys, kalau kecepatan silakan teman-teman ulang video ini pelan-pelan, gitu ya. Oke. Kita masuk, ini kasus yang terakhir guys. Oke. Kalau tadi kita ambil 2 kondisi. Oke, kali ini or dengan 3 kondisi. Berarti apa? Ada 2 penggunaan or di sini. Oke. Ingat, itu jumlah or ditambah 1, maka ketemu jumlah kondisi. Oke. Kalau jumlah ornya 1, maka kondisinya 1 tambah 1 2. Kalau jumlah ornya 2, maka kondisinya adalah 2 tambah 1 menjadi 3. Nah, dalam hal ini jumlah ornya kan ada 2, berarti kondisinya ada 3. Mana saja kondisinya? Pertama, ya, ini kan pernyataan guys ya, dari sebuah pernyataan. Yang pertama, 5 tambah 4 9 itu adalah kondisi 1. Kemudian perhitungan kedua, 4 kali 2 sama dengan 8 itu adalah kondisi 2. Dan yang ketiga, 7 kurang 4 sama dengan 3 itu adalah kondisi 3. Paham ya? Oke. Kondisi 1 or kondisi 2 ya, kita selesaikan terlebih dahulu. Ingat konsepnya, dalam ilmu algoritma maka hanya ada 2 pasang. Oke, sama seperti nilai, cuma ada 0 dan 1, cuma ada true dan false. Nah, kalau Anda terima kasus yang lebih dari 2 kondisi, cara penyelesaiannya adalah selesaikan 2 per 2. 2 kondisi, lalu adu dengan kondisi berikutnya. Dalam hal ini 3 kondisi, berarti kondisi 1, saya adu dengan kondisi 2, menggunakan OR, maka nanti akan menghasilkan selanjutnya hasilnya kita sebut sebagai kondisi 1.
yang sebelumnya kondisi 3 saya turunkan menjadi kondisi 2. Maka pada level berikutnya kondisi 1, kondisi 2 saya adu, maka menjadilah sebuah nilai. Paham ya? Oke, teman-teman. Biar paham saya kasih contoh matematiknya. Oke, 5 tambah 4 sama dengan 9. Ini adalah kondisi 1, nilainya true. Kenapa true? Anda harus tebak. Kan sudah paham dari awal, betul ya? 5 tambah 4, 9, ya benar. Maka hasilnya true. 4 kali 2 sama dengan 8. Hasilnya true. 7 kurang 4 sama dengan 3. Hasilnya true. Emang benar. Oke. Kita adu kondisi 1, kondisi 2. Yang pertama true or true, ya. Kita adu true or true, maka hasilnya true. Lalu hasil true yang pertama kita adu dengan kondisi yang ketiga, berarti true or true lagi, maka hasilnya menjadi true. Sama aja guys sama contoh sebelumnya. Oke, cuma ini 3 kondisi. Syaratnya Anda selesaikan dulu 2 kondisi, lalu selesaikan lagi hasil dari kondisi 1, 2 dengan kondisi 3. Oke. Kita ubah kasusnya guys. 5 tambah 4, 9. Oke. Itu hasilnya apa? True. 4 kali 2 sama dengan 8. Hasilnya true. 7 kurang 4 sama dengan 5. Hasilnya false. 7, 4 masa 5. Kan 3 dong. False ya. Oke. Lalu kita adu kondisi true dan true. Gitu ya. Yang pertama true or true 1 dan 2. True or true hasilnya true. Lalu hasil dari 1, 2 kita adu dengan kondisi 3. Kondisi 3 adalah nilainya false. Betul kan? Maka true or false, maka hasilnya tetap menjadi true. Gitu ya. Ingat konsepnya. Kalau or salah satu true, maka hasilnya true. Paham ya? Oke, kasus ketiga. Oke, kondisi satunya masih true. Ya, 5 tambah 4 masih 8, benar. Kemudian 4 kali 2 masih 8, benar. 7 kurang 4 adalah 3, itu adalah benar. Oh, maaf. Saya ulang. 5 tambah 4 sama dengan 8 itu false. Harusnya kan 9. Betul ya? 4 kali 2, 8, true. 7 kurang 4, 3, true. Oke. Lalu kita letakkan or di antaranya. Yang pertama kita adu false or true, hasilnya true. Nah, hasil dari yang pertama kita adu dengan yang 3 yang nilainya true, maka true or true hasilnya menjadi true. Betul. Nah, Anda udah mulai lancar kan? Udah mulai paham lah. Gampang kan? Gampang. Oke, or nih, or. Jadi kalau Anda sudah paham N, harusnya Anda bisa paham or. Gitu ya. Oke, kasus ketiga. Kondisi pertama adalah 5 tambah 4, 9, hasilnya true. Oke, 4 kali 2 hasilnya 8, tapi di situ 9. Maka kondisi itu nilainya false. 7 kurang 4 sama dengan 3, betul atau salah? Betul, maka hasilnya true. Nah, kondisi 1, kondisi 2 dan 3 ada or di antaranya. Kita selesaikan 1 dan 2, true or false, maka hasilnya true. Loh, kok dari tadi false on true, true or false hasilnya tetap true? Iya, selama masih ada true, maka nilainya true. Gitulah, gampang. Lalu hasil dari yang pertama kita adu dengan yang kondisi 3 yang nilainya true, maka true or true hasilnya menjadi true. Paham ya? Kasus yang keempat nih guys. Oke. Dengan 3 kondisi. 5 tambah 4 sama dengan 8 adalah true. 4 kali 2 sama dengan 9 adalah false. Harusnya 2 ya. 7 kurang 4 sama dengan 3 ada hasilnya true. Oke, di antaranya ada or. Lalu saya selesaikan false or false, maka hasilnya false. Ingat, false or false. Kalau seluruh kondisinya salah, maka hasilnya salah.
Lalu hasil dari false on false saya adu dengan kondisi berikutnya yang nilainya true. Maka ketemulah false or true, maka hasilnya menjadi true. Nah, teman-teman, true-nya mau dibalik kayak apapun, or ini kondisinya mau dibalik kayak apapun, selama ada true hasilnya pasti true, guys. Gitu. Kalau n, berapapun kondisinya, dibalik kayak apapun nilai kondisinya, kalau ada false maka hasilnya false. Tetapi kalau or, berapapun jumlah kondisinya, seperti apapun isi kebalik bagaimanapun kondisinya, kalau ketemu true maka hasilnya true. Itu kalau or, guys. Tolong jangan terbalik, Anda memahami konsep logika and dan logika or, gitu ya. Ini berbanding terbalik, guys, gitu ya. Oke, guys, berikutnya 5 tambah 4 8 adalah false. 4 kali 2 9 itu adalah false. 7 kurang 4 5 adalah false. Oke. Sebelum saya lanjut, coba tebak apa hasil endingnya. Betul, endingnya adalah false. Kenapa? Tidak ada unsur true di situ. Coba 1 2 kita adu. Ya. False and false hasilnya false. False dan false yang ketiga hasilnya false. False saya adu dengan false lagi, hasilnya false. Or. Oke, jadi or akan bernilai false ketika seluruh kondisi adalah false. Kalau n akan bernilai true kalau seluruh kondisi ada true. Betul. Kalau or salah satu kondisi nilainya true maka hasilnya true. Kalau n salah satu kondisi nilainya false maka hasilnya false. Oke, guys, saya ambil satu contoh lagi, metodenya beda. Kalau tadi kondisi 1 dan 2 saya adu, lalu hasilnya saya adu dengan 3. Contoh yang berikutnya adalah kondisinya 2 dan 3 yang saya adu ya. Oke, 5 tambah 4 9 adalah true. Kondisi 1 ya. Kemudian 4 kali 2 8 kondisi 2. Kemudian 7 kurang 3 4 kondisi 3. Penyelesaiannya saya adu dulu kondisi 2 dan kondisi 3 dengan or. Oke. Maka menjadi kondisi 1, lalu hasil dari 2 dan 3 saya adu dengan kondisi 1 yang selanjutnya disebut sebagai kondisi 2, maka hasilnya akan menjadi nilai. Oke, kita lihat contohnya, guys ya. Kita lihat contohnya. Nah, kayak gini. 5 tambah 4 berapa? 9 true. 4 kali 2 berapa? 8. True apa false? True. 7 kurang 3 4. True apa false? True. Pakainya apa? Or. Udah ya. Kita adu nih 3 dan 4. Kondisi true or true, maka hasilnya menjadi true. Lalu hasil dari true or true tadi kita adu dengan kondisi pertama menjadi true or true kembali. Oke, true or true hasilnya menjadi true. Oke, jadi mau dibalik kayak apapun, guys. Kalau or mau dibalik kayak apapun, mau kondisi true-nya di depan, di belakang, di tengah, kalau ada true hasilnya true, guys. Oke. Loh, kalau dua-duanya true gimana? Ya apalagi 2. Kalau salah satu aja bener, berarti 2 lebih bener dong. Gitu. Jadi jangan bingung, guys. Oke, kalau salah satu true hasilnya true. Kalau or. Lah kalau dua-duanya true gimana? Ya lebih bener. Jadi true lah, gitu kan? Oke. Paham ya? Oke, guys. Nah, sekarang kita bahas tabel kebenarannya, guys. Tabel kebenaran logika or. Oke. Ya sudah, ini ada 2 kondisi, kondisi 1, kondisi 2. Lihat kolom paling kanan adalah or ya. Tolong perhatikan pelan-pelan. Kalau kondisi 1-nya true, kondisi 2-nya true, menggunakan logika or, maka hasilnya true. Ingat nih, ini teman-teman harus hafal luar kepala. Jadi cuma ada 4 kondisi kemungkinannya, guys. Loh, kalau ada 1000 kondisi nilainya gimana? Tetap 4. Kan penyelesaiannya harus dijadikan 2 kondisi. Oke, kalau kondisi 1-nya true dan kondisi 2-nya false, menggunakan or, maka hasilnya true. Kalau kita balik, kondisi 1-nya false, kondisi 2-nya true, menggunakan logika or,
hasilnya masih true. Nah, OR akan bernilai false kalau memang kondisi 1 false, kondisi 2 false, maka hasilnya dengan OR menjadi false. Ini bisa diartikan seluruh kondisi false, maka hasilnya false. Paham ya? Nah, apa kesimpulan kita atas tabel kebenaran ini? Kesimpulan pertama, OR akan bernilai false jika seluruh kondisi nilainya false. Berarti teman-teman baru bisa memberikan hasil penilaian ketika seluruh kondisi dipastikan nilainya false, maka teman-teman nilai dia adalah false. Bayangkan kalau ada 100, ada 1000 kondisi, maka teman-teman harus pastikan 1000 kondisinya, baru teman-teman memberi nilai atas kondisi tersebut. Tapi kesimpulan kedua, jauh lebih cepat prosesnya guys. Teman-teman nggak perlu memastikan seluruh kondisi. Teman-teman cari aja kondisi secara urut. Kalau ketemu true, maka stop, break, out, exit. Sudah pasti true hasilnya guys. Kalau OR, gitu ya. Jadi OR akan bernilai true jika salah satu kondisi nilainya true. Udah. Jadi teman-teman punya 1000 kondisi, kondisi 1 false, true. 1000 kondisi, 1 false, 2 false, 3 false, 5 true, maka stop. Maka hasilnya pasti true. Loh, kondisi 6 sampai 1000 jangan dipikirin. Hasilnya pasti true. Karena salah satu kondisi true. Gitu. Paham ya? Oke, dari dua kesimpulan ini, mana kesimpulan yang paling cepat untuk mengeksekusi sebuah program? Maka kesimpulan yang tepat adalah kesimpulan yang kedua, guys. Oke, kesimpulan yang kedua yaitu OR akan bernilai true jika salah satu kondisi nilainya true. Dengan demikian, teman-teman nggak perlu mengecek semua kondisi. Kalau ketemu true, maka hasilnya true. Itu OR. Oke, ya sudah. Karena hari ini kita bahas logika OR, video sebelumnya kita bahas logika AND, berarti hari ini pada video ini lengkap sudah ilmu teman-teman tentang logika true dan false, logika AND dan logika OR. Oke, maka saya berikan sebuah tabel komparasi membandingkan persamaan logika AND dan logika OR. Paham ya? Saya gambar dalam satu tabel, ada kondisi, kemudian ada 2 kolom di kanan, paling kanan adalah AND, sebelumnya adalah kolom OR. Supaya teman-teman gampang mencernanya. Nah, tabel ini harus teman-teman kuasai luar kepala. Oke. Kondisi 1 true, kondisi 2 true. Kalau pakainya OR, maka dia true, pakainya AND, maka dia true. Paham ya? Kondisi 1 true, kondisi 2 false. Kalau pakainya OR dia true, kalau pakainya AND dia false. Baris kedua. Sekarang baris ketiga. Kondisi satunya false, kondisi 2-nya true. Kalau OR dia true, kalau AND dia false. Nah, kondisi 1 false, kondisi 2 false, kalau OR dia false, kalau AND dia false. Coba perhatikan tabel ini teman-teman, apa persamaannya? Tolong Anda beri kesimpulan. Oke, saya bantu langsung. Persamaan antara OR dan AND. Oke, OR dan AND sama-sama bernilai true jika seluruh kondisi nilainya true. Lihat tuh, baris pertama sama-sama nilainya true, maka di kolom OR nilainya true, di kolom AND nilainya true. Paham ya? Dan sama-sama bernilai false jika seluruh kondisi nilainya false. Itu OR. Jadi persamaan AND dan OR adalah sama-sama nilainya true kalau seluruh kondisi nilainya true, sama-sama nilainya false kalau seluruh kondisi nilainya false. Itu persamaannya. Lalu apa perbedaan AND dan OR? Gitu ya. Perbedaan AND dan OR. OR akan bernilai true jika salah satu kondisi nilainya true. Sementara AND nilainya menjadi false. Gitu. Perbedaannya dong ya. Jadi kalau pada OR dia akan bernilai true kalau salah satu kondisi nilainya true. Tapi pada AND
nilainya menjadi false gitu. Paham ya? Oke. Nah, itu perbedaan antara and dan or. Oke guys, saya rasa video kali ini lebih singkat dari logika and gitu ya. Kalau memang lebih panjang saya mohon maaf gitu, karena memang di video kedua logika or ini saya gabungkan antara and dan or. Oke, teman-teman, tolong kuasai 3 video saya yang sudah saya bahas tentang logika true dan false, logika and, dan logika or. Dan tolong pahami tabel kebenaran yang tadi kita buat. Oke, video selanjutnya, pembahasan selanjutnya kita akan bicara kolaborasi pernyataan. Oke, di sini sudah saya libatkan yang namanya not. Berarti ada logika and, or, dan not. Paham ya? Pada pembahasan selanjutnya. Loh, apa maksudnya kolaborasi? Kalau contoh video sebelumnya, kalau and semua kondisi kita gunakan and, pada video kali ini or semua kondisi kita gunakan or, pembahasan berikutnya kita kolaborasi, kita kombinasikan antara and dan or. Tingkat kesulitannya sedikit lebih menarik guys, bukan sulit, lebih gede tantangannya. Jangan lupa saksikan video pembahasan saya berikutnya tentang kolaborasi and, or, dan not. Oke, terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon pamit.